Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Amalia Rizka. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan kepribadian dan perubahan kepribadian. Nah, di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama Mbak Andini Zulianti yang nanti akan melanjutkan presentasi saya. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian perkembangan kepribadian. Nah, perkembangan kepribadian merujuk pada proses tumbuh dan berkembangnya karakteristik, sikap, perilaku, dan sifat identitas individu sepanjang hidup mereka. Nah, ini mencakup perubahan yang terjadi dalam cara individu berpikir, merasa, berinteraksi dengan dunia seiring berjalannya waktu. Nah, perkembangan kepribadian melibatkan sejumlah faktor, termasuk faktor genetik, lingkungan sosial, pengalaman hidup, dan faktor internal lainnya yang membentuk dan mempengaruhi individu tersebut. Nah, dalam keseluruhan, perkembangan kepribadian adalah proses yang kompleks yang membentuk siapa kita sebagai individu. Ini mencakup perubahan sepanjang hidup dan melibatkan pengaruh dari berbagai faktor. Pemahaman tentang perkembangan kepribadian membantu kita memahami bagaimana manusia berkembang sebagai individu yang unik dan bagaimana kita dapat mendukung pertumbuhan positif dan perkembangan pribadi dalam berbagai konteks kehidupan. Langsung lanjut yang kedua yaitu pengertian perubahan kepribadian. Nah, perubahan kepribadian adalah bagian alami dari kehidupan individu dan mereka dapat berkontribusi atau kita dapat berkontribusi pada pertumbuhan, perkembangan, dan adaptasi individu terhadap berbagai tantangan dan perubahan dalam kehidupan. Nah, pemahaman tentang perubahan kepribadian ini membantu kita menghargai bahwa manusia adalah makhluk yang terus berkembang dan bahwa perubahan dalam kepribadian adalah reaksi yang normal terhadap perkembangan dan pengalaman hidup. Seperti contohnya kita ditaruh di lingkungan yang berbeda dari yang biasanya. Nah, kita akan langsung beradaptasi dengan keadaan tersebut. Jadi itu normal. Bukan kayak limited edition kayak itu terjadi khusus untuk orang itu, enggak, itu normal untuk semua orang. Lanjut ke berikutnya yaitu perubahan kepribadian itu dapat berkaitan dengan aspek-aspek. Nah, salah satunya sikap dan nilai-nilai. Perubahan dalam sikap dan nilai-nilai individu seperti menjadi lebih bijaksana, bertanggung jawab, atau toleran dapat mencerminkan perubahan kepribadian yang positif. Yang kedua, perilaku. Perubahan dalam cara individu bertindak dan merespon situasi tertentu dapat mencerminkan perubahan kepribadian. Contohnya, seseorang mungkin menjadi lebih terbuka terhadap resiko atau lebih konservatif seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, respon emosional. Perubahan dalam cara individu merespon emosi seperti menjadi lebih sabar, lebih tenang, atau lebih mudah marah adalah contoh perubahan kepribadian dalam hal respon emosional. Lanjut yang keempat, pengalaman hidup. Peristiwa-peristiwa signifikan baik positif maupun negatif dalam hidup seorang individu seperti pernikahan, kelahiran anak, kematian, atau pengalaman traumatis itu dapat memicu perubahan kepribadian. Terus yang kelima, yang terakhir yaitu perubahan lingkungan. Nah, perubahan dalam lingkungan sosial, budaya, atau ekonomi itu juga dapat mempengaruhi perubahan kepribadian. Adaptasi terhadap lingkungan yang berubah dapat menciptakan perubahan dalam cara individu berinteraksi dan berfungsi. Seperti itu. Langsung lanjut yang ketiga yaitu teori perkembangan kepribadian. Nah, untuk yang pertama, teori psikoanalisis Sigmund Freud menekankan bahwa perkembangan kepribadian terjadi melalui serangkaian tahapan perkembangan seperti tahap oral, anal, dan genital.
Freud juga memperkenalkan konsep ID, naluri sadar, terus ego atau realitas, dan superego atau norma-norma sosial yang berinteraksi dalam pembentukan kepribadian. Nah, yang kedua, teori perkembangan psikososial dari Erikson. Nah, teori Erikson ini menggambarkan perkembangan kepribadian melalui serangkaian tahapan psikososial yang melibatkan konflik dan tugas perkembangan yang harus diatasi. Contohnya, tahap remaja melibatkan konflik identitas versus peran-peran identitas. Dan langsung yang ketiga yaitu teori kepribadian Big Five. Nah, teori kepribadian Big Five ini adalah pendekatan yang mengidentifikasi 5 dimensi kepribadian utama, yaitu kestabilan emosi, introversi, keterbukaan, keakraban, dan keunggulan. Nah, ini semua merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan memahami perbedaan individu dan dalam kepribadian mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjut oleh Mbak Andin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori perubahan kepribadian, yaitu ada 3. Yang pertama, perubahan selama perkembangan. Maksudnya, perubahan kepribadian terjadi sepanjang hidup individu. Misalnya, seseorang mungkin menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab seiring bertambahnya usia. Yang kedua, perubahan akibat pengalaman peristiwa-peristiwa dalam kehidupan seseorang, seperti pernikahan, kelahiran anak, kematian, atau pengalaman traumatis dapat mempengaruhi perubahan kepribadian. Yang ketiga, yaitu perubahan dalam respon terhadap perubahan lingkungan, yaitu seperti perubahan dalam lingkungan sosial, budaya, atau ekonomi dapat mempengaruhi perubahan kepribadian. D. Hubungan antara perkembangan dan perubahan kepribadian. Perkembangan kepribadian dan perubahan kepribadian itu saling terkait. Perkembangan kepribadian itu berlanjut sepanjang hidup individu dan berkontribusi pada perubahan kepribadian. Misalnya, individu dapat mengatasi perkembangan dengan baik pada tahap-tahap tertentu untuk mengatasi perubahan dalam hidup mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian itu ada 8. Yang pertama, 1. Pengalaman awal. Pengalaman awal perkembangan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil, seperti trauma kelahiran yang terjadi bila bayi dipisahkan dari ibunya, mempunyai pengaruh yang lama pada kepribadian yang membuat individu tidak aman. Yang kedua, pengaruh budaya. Seseorang mengalami tekanan untuk mengembangkan suatu pola kepribadian yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh budaya tempat seseorang itu tinggal. Yang ketiga, ciri-ciri fisik. Aktivitas yang dilakukan seseorang sesuai dengan ciri fisiknya akan semakin meningkat konsep diri positifnya dan pada akhirnya akan semakin mengembangkan kepribadian positif individu yang bersangkutan. Yang keempat, kondisi fisik. Kesehatan yang baik memungkinkan seseorang ikut serta dalam kegiatan kelompoknya, sehingga lebih diterima oleh kelompok dan pada akhirnya menentukan konsep diri positif, yaitu sebagai individu yang diterima dengan baik oleh lingkungan tersebut. 5. Keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan menunjang konsep diri yang menguntungkan dan selanjutnya menumbuhkan
penyesuaian, dan evaluasi sosial yang baik, dan dapat menjadi dasar perkembangan kepribadian yang baik. Yang keenam, penerimaan sosial. Penerimaan sosial memengaruhi setiap keinginan individu untuk mengembangkan sifat-sifat yang disetujui secara sosial dan selanjutnya mempengaruhi konsep individu. Yang ketujuh, pengaruh keluarga. Keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan kepribadian seseorang. Yang kedelapan, tingkat penyesuaian. Penyesuaian mengacu pada sejauh mana kepribadian seseorang berfungsi secara efisien dalam masyarakat. Cukup itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.